Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulia dari kelas 2C Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang diampu oleh dosen Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Yang pertama yang akan saya bahas ialah pengertian kurikulum. Nah, kurikulum ialah sesuatu yang dirancang dan disusun untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar yang dipandu serta ditanggungjawabkan oleh sekolah ataupun lembaga pendidikan, serta para guru. Dan agar terlaksana dengan baik, maka perlu kerjasama antara para guru, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Kurikulum ini juga dilaksanakan agar tidak terjadi mutu yang rendah. Sebab rendahnya mutu dalam kegiatan belajar mengajar karena adanya pengaruh dari beberapa faktor. Faktor utamanya karena dipengaruhi oleh suatu pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses belajar yang berkualitas serta maksimal. Hasil dari pendidikan juga belum didukung dengan sistem pengujian maupun penilaian yang melembaga serta independen sehingga sering terjadi adanya perubahan kurikulum. Kurikulum di Indonesia juga sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sudah banyak terjadi adanya perubahan kurikulum yang selalu diarahkan untuk keseimbangan memperbaiki sistem pendidikan nasional. Perubahan yang terjadi juga karena adanya harapan yang belum tercapai atau diinginkan. Maka perlu adanya revisi serta perubahan maupun perbaikan kurikulum pendidikan secara teratur yang harus dilaksanakan untuk mencetak generasi unggul dan karakter di masa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu pengertian kurikulum 13. Dalam Suryaman 2020 mengeluarkan pendapat bahwa kurikulum ialah ruh pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan ipteks, kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan. Namun seiring perkembangan zaman, maka muncullah kurikulum 13 yang diharapkan dapat melengkapi suatu yang kurang dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 13 juga untuk mengembangkan dan memperkuat suatu sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan dengan berimbang. Kurikulum 2013 ini menekankan dalam segi belajar yang ditunjukkan untuk penguatan pengetahuan serta keterampilan yang bisa mengembangkan sifat spiritual dan sosial sesuai dengan karakter budi pekerti agama Islam. Selanjutnya yaitu tujuan dari kurikulum 13. Adapun tujuan dari adanya kurikulum 13 salah satunya mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi adanya tujuan kurikulum 13 itu untuk mencetak generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Lalu yang keempat yaitu tema pengembangan kurikulum 2013 yang terdiri dari produktif, kreatif, inovatif, efektif. Masing-masing mencetak suatu sikap yang dimana memiliki pengertian tahu mengapa. Yang kedua yaitu pengetahuan, tahu apa, dan yang ketiga yaitu keterampilan, tahu bagaimana. Selanjutnya, rumusan produk dalam kurikulum 2013 sesuai SKL pada masa SD, SMP, dan SMA. Pada masa itu yang dinilai yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama sikap. Sikap yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, lalu mengamalkan. Sedangkan keterampilan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyali, serta mencipta. Pengetahuan yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, lalu menciptakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran yang berbasis kurikulum 13. Yang pertama, observing, yaitu mengamati setiap pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum 13. Yang kedua yaitu questioning, artinya menanyakan segala sesuatu yang tidak diketahui
pembelajaran sesuai dengan kurikulum 13. Yang ketiga yaitu associating, yaitu menalar. Maksudnya ialah menalar dengan menalar menggunakan akal sesuai dengan kurikulum 13, sesuai dengan ketentuan kurikulum 13. Yang keempat yaitu experimenting, lalu mencoba melakukan segala sesuatu dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 13. Yang kelima yaitu creating networking, yang terdiri dari communicating dan implementing. Selanjutnya, 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013. Yang pertama dalam konsep kurikulumnya, yang kedua yaitu buku yang dipakai, yang ketiga dari proses pembelajaran, dan yang keempat dari proses penilaian. Jadi kurikulum 2013 itu memiliki perubahan yang terdiri dari 4 konsep kurikulum, buku yang dipakai, proses pembelajaran, dan proses penilaian. Selanjutnya, pengertian kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ialah suatu pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat untuk merespon karena adanya COVID-19. Maksudnya, suatu pendekatan yang digunakan oleh siswa ataupun mahasiswa untuk bisa memilih pelajaran yang diminati. Dan tujuan dari adanya kurikulum merdeka untuk melaksanakan ketertinggalan pelajaran pada pandemi secara efektif. Jadi kurikulum 2013 ini merupakan salah satu kurikulum pada masa COVID dan melakukan perubahan dengan kurikulum merdeka untuk mengembangkan kurikulum sebelumnya pada saat COVID. Selanjutnya, 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Ada 3 karakteristiknya yang terdiri dari pembelajaran yang diarahkan berbasis proyek, dan yang kedua proses fokus kurikulum merdeka tertuju pada materi esensial, dan yang ketiga memberikan fleksibilitas untuk guru dalam menjalankan pembelajaran terdiferensiasi. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, pada kerangka dasar kurikulum 13 memiliki tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, kerangka dasarnya yaitu tujuan dan sistem pendidikan nasional dan standar nasional untuk mengembangkan profil Pancasila pada siswa. Yang kedua, kompetensi pada kurikulum 13 merupakan kompetensi dasar yang memiliki kompetensi dasar lingkup utama untuk 4 kompetensi inti. Sedangkan kurikulum merdeka memiliki kompetensi yang dituju untuk pencapaian belajar yang disusun berfase-fase seperti pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran memakai satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik bagi semua mata pelajaran pada umumnya, kegiatan belajar bertatap muka, dan kegiatan kurikuler maksimum 50% di luar kegiatan sekolah. Sedangkan pada struktur kurikulum merdeka yaitu ada 2. Yang pertama, kurikulum belajar utama, yaitu kurikulum belajar reguler atau rutin sebagai penguatan profil Pancasila. Jam pelajarannya menggunakan sistem tahunan dan diatur oleh sekolah sendiri. Jadi sekolah bisa menentukan jam pelajaran setiap pelajaran yang dilakukan di sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah sendiri, termasuk dalam jam pulangnya. Lalu perbedaan yang keempat yaitu penilaian pada kurikulum 13 yang dilakukan dengan formatif dan sumatif oleh tenaga pendidikan yang berfungsi untuk melihat kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan untuk perbaikan hasil belajar siswa yang berkesinambungan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penilaiannya yaitu memiliki suara penguatan pada asesmen formatif dan penguatan pada hasil asesmen untuk melakukan rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan ketercapaian siswa, dan juga penilaian tidak menggunakan KKM. Jadi kurikulum merdeka ini tidak menggunakan KKM dalam proses penilaian. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu perangkat ajar. Perangkat ajar yang digunakan pada kurikulum 13 yaitu berupa buku teks dan non-buku teks. Perangkat kurikulum 13 berpedoman untuk implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan belajar setiap jenjang.
Sedangkan pada kurikulum Merdeka, perangkat ajar kurikulumnya yaitu menggunakan buku teks dan non-teks seperti modul ajar, ATP, aluran tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila, serta kurikulum operasional satuan pendidikan. Terima kasih. Jadi sekian dari presentasi pembahasan perbedaan dari kurikulum 2013 dan dari kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.